Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Agus Salimadin untuk mata pelajaran matematika dan untuk pertemuan ketiga. Sebelum kita memasuki pembahasan, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapat berkah dari Allah. Tentunya kita diberikan semuanya pemahaman sehingga anak-anakku bisa faham. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Perlu anak-anakku ketahui, ya, kita sudah masuk di pertemuan ketiga dan apa yang akan kita pelajari hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Baik, untuk pertemuan ketiga ini ya. Oke. Di pertemuan 1 dan 2 kita sudah bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama seperti ini. Sifat pertama, A pangkat M dikali A pangkat N maka sama dengan A pangkat, ini pangkatnya dijumlah, M ditambah N. Kemudian sifat kedua, A pangkat M kemudian dibagi dengan A pangkat N maka sama dengan A pangkat, ini dikurangi, jadi pangkat di atas dikurangi pangkat di bawah. Kemudian sifat ketiga, A pangkat M dipangkat lagi dengan N maka sama dengan A pangkat, ini kita perkalikan. Dan yang sifat keempat, A pangkat M dikali B pangkat N kemudian semuanya ini kita pangkat dengan P, ini dalam kurung, artinya bahwa semuanya kita pangkat. Karena semuanya kita pangkat, ada pangkat di dalam, maka P ini tentunya mengali PM, kemudian P juga mengalikan N, jadi sama dengan A kali M kali P. Jadi kita perkalikan juga, ini yang di dalam kita kalikan di luar, kemudian dikali B N kali P. Ya, itu pembahasan yang lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 3 sifat selebihnya, 3 sifat. Pertama yang akan kita bahas adalah sifat ke-5. Sifat ke-5 seperti ini, A pangkat M dibagi B pangkat N. Jadi ini beda ya, A dengan B beda, berarti angka yang di atas dengan angka di bawah itu beda. Semuanya kita pangkatkan dengan P. Nah, jelas kalau ada pangkat dipangkatkan itu satu saja intinya, maka pangkat itu pasti akan kita perkalikan. Jadi ini di atas kita perkalikan sehingga A pangkat M kali P. Kemudian di bawah juga B pangkat N kita pangkatkan dengan P. Berarti B nya B pangkat N kali P. Jadi M nya dikali P, N nya juga dikali P. Oke, paham? Untuk sifat kelima ini. Dan untuk lebih memahami sifat kelima, kita akan membahas soal. Ya, contoh soal di sini. Ya, saya pakai warna merah ya. Oke. Di sini dikatakan 3 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4, baru kita pangkatkan dengan 2. Nah, seperti di pertemuan pertama, yang namanya pangkat 2 berarti ada 2 kali. 1, 2. Apa isinya? Isinya ini tentunya ini yang dikalikan. Berarti di sini
3 pangkat 5. Di sini juga 3 pangkat 5. Berarti yang di bawah ini 2 pangkat 4. Oke, ini juga 2 pangkat 4. Oke, baik. Sekarang perhatikan, dari perkalian seperti ini masih dipisah, kita bisa satukan. Jadi yang di atas kita kalikan di atas, di bawah kita kalikan yang di bawah. Berarti kita tulis 3 pangkat 5 ya, kita kalikan dengan 3 pangkat 5. Oke, kemudian di bawah kita satukan, yaitu 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 pangkat 4. Oke, betul. Nah, sekarang coba perhatikan untuk yang di atas ini 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 ini, kalau tidak salah ini sesuai dengan sifat kedua. Berarti ada ini sama, kemudian ini diperkalikan, maka untuk hasilnya kita jumlahkan saja pangkatnya. Berarti ini sama dengan 3, jadi 3 ini, karena ini 3, berarti ini tinggal ditambah 5 tambah 5 adalah 10. Kemudian sama, ini sama 2 berarti kita tulis 2. Oke, kemudian 4 ditambah 4 adalah 8. Oke, hasilnya adalah 3 pangkat 10 per 2 pangkat 8. Nah, atau bisa langsung, jadi bisa langsung ya. Jadi dari mana angka 10 ini? Itu angka 10 ini dari sini, 5 kali 2 ya, kemudian ini 4 kali 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 10 per 2 pangkat 8. Jadi untuk nanti anak-anakku kalau mengerjakan soal itu bisa langsung, jadi bisa langsung gunakan sifat ke 5. Oke, paham? Dan untuk lebih memahami ini silakan di screenshot. 1, 2, 3 screenshot. Oke, sudah. Sekarang kita akan menuju ke latihan. Oke, latihan. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Misalnya nomor 1. Nomor 1 ada 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Baru kita pangkatkan lagi dengan 5. Nah, hasilnya adalah ini sama dengan, kita perkalikan saja pangkatnya, ini 3 kali 5 berarti 15. Jadi 4 pangkat 15. Oke, per ini 3. Oke, jadi pangkatnya kita perkalikan 2 kali 5 adalah 10. Jadi seperti itu ya. Jadi ini jelas tidak bisa dioperasikan karena ini tidak sama, 4 dengan 3. Oke, sekarang kita menuju soal kedua. Soal kedua, S pangkat 4. Nah, ini pangkat 3 berarti S pangkat 4 kali 3 iya 12 per, nah ini T pangkat 1, T pangkat minus 1 pangkatkan dengan 3. Nah, apa hasilnya? Berarti minus 1 kali 3. Jadi jangan dilupa ya. Jadi kalau negatif dikali dengan positif maka hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah minus 3. Iya, jadi S pangkat 12 per T pangkat minus 3. Oke, ini jadi saya tambahkan. Jadi kalau ada minus 3 di bawah maka ya bawah naik. Nah, itu juga jadi apa? Jadi aturan ya, aturan mainnya ya. Jadi kalau misalnya di bawah ini T pangkat minus 3, kita bisa taruh ke atas, kita bisa bawa naik otomatis. Kalau ini bawa naik berarti ini tinggal
ya 1 di bawah atau sudah hilang, berarti kita bisa tulis S pangkat berapa 12 ya, baru T ya. Jadi ingat, karena ini minus, kalau dia pindah ke atas berarti menjadi positif. Nanti akan dibahas di sifat ke-7. Oke, baik, sekarang kita menuju ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini mungkin agak lumayan panjang ya, pendapat apa. Misalnya nih, K pangkat 3 per L pangkat 2 pangkat ini ya, di pangkat 3 semua, maka kita bisa tulis khusus untuk ini ya. Khusus untuk ini berarti ya K ya 3 kali 3 9. Oke, jadi ini 9 per ini berarti L 2 kali 3 adalah 6. Oke, jadi 6, baru kita perkalikan dengan yang ini, berarti L pangkat apa ini, kalau ini berarti 3 kali 3 9 dia. Kemudian ini K, ini pangkatnya 2 pangkatnya 3 berarti pangkat 6, berarti K pangkat 6. Oke, sekarang coba perhatikan, apakah sampai di sini saja penyelesaiannya ya. Jadi ini belum sederhana karena K di sini masih ada, K di bawah masih ada. Coba perhatikan ini juga L ada L. Nah, ini dari sifat kedua. Oke, sifat kedua ya. Sifat kedua itu kalau tidak salah itu bahwa pembagi ya, misalnya kalau ini ada di atas ada di bawah, maka pangkatnya itu kita kurangi ya. Jadi misalnya seperti ini, K ini kan pangkat 9, kemudian di bawah itu K pangkat 6, berarti kita kurangi saja. Jadi 9 dikurangi 6, berarti kita dapat K pangkat 3. Iya, jadi ingat ini diperkurangkan karena ini sama ya, ada di atas K, ada K di bawah, kemudian ada L di atas, ada L di bawah, berarti kita perkurangkan saja juga ini. Berarti ada 9 dan 6, berarti L nya 9 kurang 6 adalah 3. Oke, sekarang apakah ini sama? Tidak. Otomatis kita sudah tidak bisa mengoperasikannya, berarti sudah selesai sampai di situ. Oke, gimana anak-anakku? Semoga anak-anakku paham ya. Jadi untuk lebih paham ini silakan dicatat dan di screenshot. Oke, 1 2 3 screenshot. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sifat ke-6. Sifat ke-6 itu bunyinya A dipangkat dengan 0 sama dengan 1. Jadi A itu sembarang kecuali A nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi maksudnya tidak boleh seperti ini, 0 dipangkat dengan 0 itu tidak sama dengan 1 ya, hasilnya ini tidak sama dengan 1. Jadi semua apapun bentuknya selama dia bukan 0 dipangkat dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Contoh, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1? Karena 2 itu bukan 0. Jadi apapun di sini ya, kecuali 0 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, kita buktikan ya. Oke,
Coba lihat 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat K2 tadi, bahwa ini sama, ada di atas, pangkat di atas dengan pangkat di bawah, kita akan kurangkan. Berarti hasilnya apa? 2 ini kurang 3 adalah 2 pangkat 0. Oke. 2 pangkat 0. Nah, kita hapus dulu ya. 2 pangkat 0. Oke. Sekarang dengan bilangan sama kita akan jabarkan jadi 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sesuai dengan definisinya, itu tidak lain adalah 2 kali 2 kali 2. Ya, kita hapus ini ya. Jadi ini 2, jadi 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Sekarang 2 pangkat 3 juga 2 kali 2 kali 2. Oke. Nah, sekarang kalau kita cari hasilnya ini, 2 kali 2 kali 2 itu tidak lain adalah 8 dibagi 8 itu sama dengan sama dengan 1. Oke, dari sini apa yang anak-anakku bisa simpulkan? 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 juga sama dengan 1. Maka otomatis ya ini ya jadi sama, berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, jelas? Jadi kita sudah buktikan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, mudah-mudahan aku sudah paham. Silakan dicatat dan di screenshot. 1, 2, 3 screenshot. Oke, sekarang kita ke sifat ke-7. Sifat ke-7 seperti ini. A dipangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadi beda. Jadi ini ketika pangkatnya ada minus, ya, maka kita bisa bentuk jadi 1 per A pangkat N. Jadi sudah hilang minusnya di sini. Contoh, 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3. Oke, jadi ingat di sini ada minus, di sini sudah tidak ada minus. Cuma kita tambahkan 1 per ya di atasnya. Oke. Nah, untuk membuktikan itu silakan perhatikan di bawah ini. Misalnya ini kita punya solusi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6. Sifat kedua. Ingat sifat kedua kita apakan? Ya, betul. Kita perkurangkan. Jadi 2 ini 2, ini kita perkurangkan 3 dikurang 6. Awas, bukan 6 kurang 3. Kalau 6 kurang 3 itu ya 3, tapi sekarang dibalik 3 kurang 6 ya ada minusnya, jadi minus 3. Jadi 2 pangkat minus 3. Sekarang kita akan menggunakan operasikan seperti jabarkan. Hal yang sama, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 3 itu apa sih? Ini jelas ada di sini, ada 3. Berarti kita tulis
2 kali 2 kali 2, jadi 2 sebanyak 3 kali. Kalau 2 pangkat 6 ya 2 ini 2 2 2 2 ya 2, jadi ada perkalian 2 sebanyak 6 kali. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini ya, jadi perhatikan di sini ya, coba kita ya, jadi ada 2 di bawah, ada 2 di atas, berarti kita bisa bagi 2 bagi 2 itu 1. Jadi ini kita bagikan ya, atau kita begini, ini kita ini coret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, jadi tidak ada tersisa di atas ya. Nah, kalau tidak tersisa di atas itu kita tuliskan 1 ya. Kemudian yang tersisa di bawah ada berapa? 2 nya ada berapa? Ada 3 ya, jadi kita tulis di bawahnya ini, kalau perkalian 2 sebanyak 3 itu tidak lain adalah 2 pangkat 3. Iya, jadi ini sama dengan 2 pangkat minus 3, yang ini sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat minus 3 yang ini itu sama dengan yang ini, 1/2 pangkat 3. Oke, silakan dicatat ya, dipahami. 1 2 3 screenshot. Oke, sekarang kita akan menuju ke latihan. Sederhanakanlah bilangan berpangkat berikut. 1 100 pangkat 0 sama dengan berapa? Iya, betul, sama dengan 1. Jadi apapun dipangkat dengan 0 kecuali 0 itu sama dengan 1. Kalau ini kita sederhanakan, 100 pangkat minus 3 ya, berarti 1 per apa? 100 pangkat pangkat 3 ya, jadi 100 pangkat 3. Sekarang yang ini K pangkat minus 3 dikali K pangkat 3, sifat apa ini? Ya, sifat pertama. Sifat pertama itu jadi bisa langsung ya. Sifat pertama itu apa? Ini kita tambah, berarti K minus 3 tambah 3. Ingat, bukan 3 tambah 3 tapi minus 3 tambah 3. Minus 3 tambah 3 itu adalah 0. Jadi K pangkat 0 itu apa? Iya, betul, dengan 1. Oke, jelas? Oke, atau bisa juga seperti ini. Ya, kita ubah ini menjadi 1 per K pangkat 3. Iya, berarti dikali dengan K pangkat 3 ya, sama dengan 1 dikali pangkat K pangkat 3 itu K pangkat 3. Iya, baru per ya, ini kan dikali, berarti sisa K pangkat 3. Kalau K pangkat 3 dibagi K pangkat 3 itu, ingat kalau pembilang
sama dengan penyebut, maka hasilnya pasti 1. Jadi boleh juga seperti itu ya. Oke, sekarang kita menuju ke sini 4. Ini sama dengan berapa? Ya, ini pangkat 2 di pangkat minus 2, berarti kita kali berarti M di pangkat berapa? M pangkat minus M4. Kemudian kita kalikan dengan, ya, ini K pangkat 4, K pangkat 4. Oke, kemudian kita kalikan dengan apa? M pangkat 6. Oke. Sekarang pertanyaannya, adakah yang sama di sini? M, K, dan M. Oh, ada, yaitu M pangkatnya minus 4 dan M-nya pangkat 6. Jadi ini karena ini perkalikan, maka sesuai dengan sifat pertama, maka ini harus dijumlah. Jadi ini jumlah minus 4 dengan 6, kita jumlah berapa? Berarti M minus 4 ditambah 6. Salah kalau 10. Sinyal adalah 2, positif 2 dikali dengan K pangkat 4. Ya. Apakah sama? Tidak. Berarti sudah selesai. Oke. Bagaimana? Mudah-mudahan anak-anakku paham. Silakan dicatat 1, 2, 3. Screenshot. Oke. Jadi dari 7 persamaannya kita sudah bahas 7 sifat dari bilangan berpangkat. Semoga anak-anakku bisa pahami itu, dan saya harapkan anak-anakku bisa kembali lagi mereview pembelajaran di pertemuan pertama, kedua, dan hari ini pertemuan ketiga kita. Jadi silakan ditonton kembali videonya, disimak, karena untuk bilangan berpangkat mungkin kita sudahi di sini. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas di pembahasan tentang bentuk akar. Jadi anak-anakku sekalian, belajar ya, dan jangan lupa anak-anakku ya bisa berdiskusi dengan teman atau dengan saya sendiri. Silakan dibuat pertanyaan ke WA saya ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.